Hai guys, what's up? Well, apa kabar semuanya? Thank you buat yang nonton video kemarin. Ini video kedua. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa like, komen, dan subscribe ya gitu. Karena masih channel baru, aku berharap kamu berkenan untuk subscribe channel ini ya. Oke, thank you so much ya. Well, oke, di kali ini kita akan bahas ini aku bahas reading soal tema aja ya. Tema kenapa sih kamu masih single saat ini ya gitu. Jika kamu uh, tidak sengaja nonton video ini lewat gitu ya, maybe this is your energy gitu ya. Pesan semesta apa sih gitu. Kenapa kamu masih single sampai sekarang ya gitu. Apakah ada sesuatu yang belum selesai gitu. Apakah ada sesuatu yang harus difokuskan lagi atau ada sesuatu di balik itu semua ya gitu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan diri. Mungkin ini bukan tentang siapa yang belum datang, tapi tentang siapa yang sedang kamu jadiin ya gitu. Oke. Ya, jadi di video ini kita nanti akan bahas sih kenapa sih kamu masih single aja gitu. Pola apa yang belum beres gitu. And then pola apa yang harus disadari dan diberesin. Apa yang bisa kamu lakukan agar lebih selaras dengan energi cinta ya gitu, atau ada potensi nggak sih gitu. Oke, this is timeless reading, jadi ini kapanpun bisa kamu tonton gitu, nggak hanya saat ini, next kapanpun, tahun depan atau 10 tahun lagi ketika misalnya kamu single gitu dan nemu video ini ya, maybe ini energi ya gitu. Oke, ya kenapa kamu masih single aja sampai sekarang gitu? Ada apa sih sebenarnya? Ada pola apa yang harus kamu sadari saat ini? Well, ya ini aku baca by tema aja ya gitu. Apakah perlu pilih kartu gitu? Kamu komen gak sih? Enaknya tema kayak gini aja atau tema dan plus pilih kartu? Ya gitu. Ya timeless reading ya. Kenapa kamu masih single aja sampai sekarang gitu. Ini general reading ya, jadi bisa resonate bisa enggak. Tapi kalau yang mampir ke sini semoga ini energi kamu ya. Oke, The Emperor. Death. Oke, kenapa kak? Oh, Ten of Wands. Ya. Semoga kelihatan ya karena kartunya tuh warnanya gold. The Hermit semuanya reverse. Oke. Di sini masih ada emosi yang sangat gede. Entah kamu sadari atau enggak, emosi yang sangat gede di dalam diri kamu, maybe juga di alam bawah sadar kamu, ya gitu. Jadi entah mungkin kemarin kisah cinta yang lalu gitu ya, mungkin kamu benar-benar kecewa. Mungkin kamu kecewa, ada masalah yang mungkin sangat mengecewakan, yang akhirnya membuat kalian pisah dengan mantan gitu. Atau kamu dihianati gitu, dan kamu belum bisa release your emosi, belum bisa release kamu punya luka. Dan pola ini yang harus kamu sadari, yang harus kamu beresin ya. Ketika diri kamu masih terjebak dengan rasa masa lalu, perasaan masa lalu, kisah masa lalumu, kisah masa lalu ya gitu, cinta lama, gimana energi baru, cinta baru akan masuk, akan datang ya. Jadi The Emperor di sini ya. Kalau kamu situasinya kayak gini saat ini ya, entah kamu sadari atau enggak, ya maybe this is your energy, right gitu. Kenapa kamu masih single aja? Oke, Death. Kemudian saat ini ya, kenapa kamu masih single? Aku rasa banyak dari kalian tuh berada pada titik balik yang not easy bagi diri atau bagi orang untuk dijalani gitu ya. Jadi maybe kamu lagi proses spiritual awakening ya gitu. Beberapa orang mungkin lagi fase Saturn return gitu, dan Saturn return itu terkadang juga kita dihadapkan dengan pergolakan cinta, entah baru mulai terus pisah, atau kemarin
pisah yang sangat luar biasa perasaannya, yang bikin dar der dor kehidupan ini gitu ya, mobat mabit gitu ya, nggak karu-karuan gitu. Jadi death ini aku rasa saat ini situasinya lagi bener-bener terpuruk ya gitu. Maybe soal kehidupan kamu secara general, secara umum, bisa soal pekerjaan juga, soal karir juga, atau ini nih kayaknya banyak yang soal krisis identitas gitu. Jadi kamu pun tidak tahu diri kamu kenapa seperti ini ya gitu. Jadi maybe kamu tidak tahu kenapa kamu seperti ini, kamu merasa stagnan gitu, kamu merasa nggak bisa ngapa-ngapain, right gitu. Kamu merasa bahwa nggak tahu nih harus ngapain lagi, dan nggak tahu apa yang harus aku perbaiki lagi ya gitu. Jadi maybe ini bisa salah duanya atau salah satunya atau dua-duanya ya, atau nanti kita bahas sampai titik sini ya. Maybe ini semuanya atau salah satunya, right gitu. Death ini juga dimana kamu tuh kayak kehilangan diri kamu gitu. Kehilangan diri ini beberapa orang memang kaitannya dengan cinta masa lalu, cinta lah ya gitu, soal percintaan dengan mantan. Beberapa orang aku rasa kaitannya dengan keluarga juga di sini. Jadi mungkin ada konflik keluarga atau ada luka batin ya, luka batin inner child kamu yang sampai saat ini tuh belum sembuh. Jadi mungkin dari kalian itu ada yang melihat keluarga, orang tua yang gak akur, atau orang tua yang misalnya selingkuh gitu ya, dan kamu mungkin khawatir kehidupan percintaan kamu pun akan seperti itu ya gitu. Atau balik lagi ada kekecewaan, misal kamu diselingkuhi, atau ada kekecewaan yang gede soal sebuah komitmen gitu. Dan kenapa kamu masih single ya, ini salah satunya tuh ini, kamu belum bisa release your emosi ya, release luka batin kamu itu sih. Dan mungkin kamu tidak sadar dengan pola ini, tidak sadar dengan perasaan kamu ini ya gitu. Oke. And then ada 10 of Wands gitu. Di sini kamu itu masih banyak sekali baggage-nya. Ya, bebannya tuh masih gede banget ya gitu. Aku rasa beban ini tuh sangat kompleks gitu ya. Ini bisa iya, bisa enggak, atau bisa juga iya. Jadi ini bisa aja soal kamu yang belum tahu karir kamu bakal seperti apa, dan kamu gak berani untuk kenalan sama lawan jenis gitu ya. Kamu tidak berani untuk membangun komitmen kamu karena kamu ngerasa tuh bebannya masih gede gitu ya. Apalagi misalnya nih gitu, kamu sandwich generation gitu, kamu harus membantu menafkahi keluarga, kamu harus menyekolahkan adik-adik kamu gitu. That's why mungkin kamu nggak ada pikiran untuk menjalin hubungan karena diri kamu secara finansial tuh belum ready gitu ya. Dimana kita tahu bahwa kalau kita mau berkomitmen ke arah serius, faktor ekonomi itu sangat penting untuk membangun yang namanya hubungan, untuk membangun yang namanya keluarga ya. Dan 10 of Wands ini gitu, baggage-nya sangat luar biasa gitu ya. Beberapa orang mungkin sangat putus asa gitu ya, dan mungkin ya ada pengen punya pasangan gitu, tapi kalau melihat ke dalam diri kayaknya wah aku harus begini, nanti kasihan pasanganku, kasihan ini, mau gak sih mereka nerima aku, kondisiku masih begini gitu, masih minus, masih harus membiayai adikku gitu. Jadi baggage-nya tuh sangat luar biasa ya, itu bebannya. Atau mungkin juga bisa aja ini kaitannya dengan beban moral juga bisa ya gitu. Tapi aku rasa banyak di beban finansial, keluarga, karir, pekerjaan yang memang belum settle di sini ya gitu. Oke, and then the Hermit ya. Kenapa kamu masih single aja? Di sini ada the Hermit ya gitu. Aku rasa kamu kurang percaya diri dengan diri kamu gitu ya. Jadi ketika kita kurang percaya diri dengan diri kita, otomatis kita akan kesusahan orang mau datang ke diri kita ya gitu. Dan di sini mungkin kamu agak minder, kamu tidak yakin karena kamu mungkin tidak punya pencapaian, kamu tidak punya karir yang bagus, kamu tidak punya pekerjaan yang bagus,
kamu tidak punya cukup uang gitu ya, jadi kamu punya pendidikan juga nggak oke gitu. Jadi insecurity di sini, the hermit. Jadi kamu kayak menarik diri dari pergaulan, menarik diri, belum apa-apa udah insecure, belum apa-apa udah waduh nanti kayaknya ditolak deh. Jadi kamu belum apa-apa udah mikir gagal, kamu belum apa-apa udah mikir gagal di depan gitu ya. Jadi pola-pola inilah yang harus dirilis, pola-pola inilah yang harus diselesaikan ya gitu. Oke, jadi kenapa kamu masih single aja sampai saat ini ya gitu. Mungkin sebagian orang udah pengen punya pasangan, bahkan mungkin udah ada yang pengen menikah gitu. Tapi kita coba lihat sih sebenarnya pesan apa, pesan semesta gitu ya, dengan kondisi kamu seperti apa. Seperti ini gitu ya. Ini bisa semuanya, kondisi kamu seperti ini sangat kompleks kalau semuanya. Bisa salah satu aja juga bisa ya. Jadi oke, kita akan bahas lagi. Three of Wands. Page of Wands. King of Cups. Four of Swords. Oke. Ya. Three of Wands gitu ya. Aku rasa kamu perlu merubah mindset ya gitu. Jadi dari masalah-masalah kamu ini ya, bisa semuanya, bisa sebagian yang aku bilang gitu ya. Kamu harus punya mindset baru. Kalau misalnya kamu pingin keluar dari kondisi ini gitu ya. Lebih-lebih kamu pengen punya pasangan. Kamu harus punya mindset baru. Pertama memang Edge of Wands, King of Cup dan Four of Cup. Memang energi cinta itu datang kalau kita memang udah siap gitu ya. Misalnya kita belum siap, bisa aja kita ketemu sama cinta-cinta gitu, tapi bisa aja cinta yang salah, bisa aja seseorang yang salah, bisa aja pelajaran baru yang datang ke kita gitu. Seringkali pola itu datang, pola hubungan yang memang tidak sehat itu datang karena diri kita memang belum sehat, diri kita memang belum selesai dengan yang namanya masa lalu ya gitu. Sorry, tripodnya goyang-goyang. Diri kita tuh masih belum utuh ya gitu ya. Ya, ini Three of Wands, kamu harus bisa menjadi diri kamu yang utuh gitu ya. Menjadi diri kamu yang utuh, harus tahu betul nih masalah apa yang saat ini menghinggapi diri kita. Sadar atau tidak sadar, masalah yang bisa kita rasakan dengan sadar dan masalah yang kita mungkin tidak bisa rasakan secara sadar, yaitu mungkin di alam bawah sadar kita gitu ya. Misalnya tadi soal luka kecil, luka batin, atau soal persepsi kita soal pernikahan, soal komitmen gitu. Jadi kita mungkin belum ready untuk berkomitmen karena mungkin kita tidak yakin tentang hubungan itu. Kita khawatir bahwa nanti akan ada kegagalan, akan ada perceraian gitu ya. Jadi akhirnya di tengah-tengah jalan kita putus, kita single lagi deh gitu. Karena kita tidak yakin atau kita punya belief system yang harus dirombak, punya belief system yang mengatakan bahwa pernikahan itu pasti gonjang-ganjing. Pasti semua lelaki itu selingkuh gitu ya. Ketika kita punya belief system seperti itu yang membuat kita tuh mudah untuk menarik orang-orang yang seperti itu. Dan ini mungkin harus dirombak ya. Kita punya pola pikir dan kita akan ready untuk membuka cinta yang baru ya. Oke. Three of Wands ini kaitannya dengan mindset baru, kaitannya dengan healing ya gitu. Jadi luka lama yang kamu misalnya belum bisa, masih sakit hati, kamu rasakan sakitnya. Kamu rasakan sakitnya, kamu sadari perasaan kamu kalau mau nangis aja gitu. Tapi setelah itu kamu rilis ya gitu, kehidupan masih harus berjalan gitu ya. Dan kita tidak melulu akan ketemu orang yang
buruk gitu ya. Kalau kita ketemu orang yang buruk lagi, berarti memang harus ada pelajaran yang harus kita beresin nih di diri kita lagi gitu ya. Terkadang kita belum tahu pelajaran itu apa, makanya kita mungkin ketemu lagi orang yang salah, dan kita di sini harus belajar lagi ya gitu. Oke, dan di sini ada Age of Wands dan King of Cups ya. Salah satunya adalah untuk mengatasi semua ini, kita harus kenal diri kita itu seperti apa. Kita harus kenal juga luka-luka kita itu seperti apa, yang menghambat kita bertumbuh, yang menghambat kita mendapatkan cinta. Ya gitu ya. Jadi bla 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 ini yang di atas ini itu adalah bagian dari luka-luka kita, masalah-masalah kita, isu-isu kita yang harus kita selesaikan supaya kita mendapatkan cinta yang baru ya gitu. Kalau di sini ada Ten of Wands soal baggage ya gitu ya. Aku rasa memang sembari kita rilis emosi dan beban itu ya gitu, kita memang mungkin harus fokus dulu untuk ya udah, kita mungkin memang disuruh fokus dulu di pekerjaan kita, di karir kita, ke utuh tadi. Aku kan mention diri kita tuh harus utuh dulu ya, utuh dulu. Bukan berarti kita harus 100% utuh ya, utuh menjadi diri, identitas kita menjadi seseorang yang punya identitas, seseorang yang punya identitas yang sesuai dengan apa yang kita labelkan atau yang kita mau ya gitu ya. Tidak harus 100%, tapi kita tahu nih identitas seperti apa yang kita mau. Misalnya, oke, gue akan menjadi orang pengusaha, atau gue akan menjadi orang yang seperti ini, termasuk juga tampilan luar, tampilan dalam gitu. Meskipun masih proses, tapi kita tahu nih identitas seperti apa yang mau kita bangun itu sih ya. Semoga paham ya sampai ini ya. Oke, dan ada Age of Wands di sini. Self love ini tidak hanya mungkin kamu fokus pada luaran aja, tapi lebih pada yang paling urgent itu dalamnya. Luka batin harus disembuhkan. Terus beban-beban harus dibuat ringan gitu ya. Misalnya kamu saat ini harus membantu keluarga, ya udah bantu semampumu ya, sebisamu, tapi kamu harus tahu juga diri kamu tuh perlu kamu perhatikan ya gitu. Jadi jangan kamu punya pikiran, wah aku masih belum mampu nih. Ini pikiran ini tuh harus dirombak gitu. Kita harus dikonstruksi mindset kita. Tapi juga kita imbangi dengan kita mengusahakan untuk ke sana. Ya, jadi gini. Ketika diri kita tahu bahwa diri kita tuh belum ready untuk misalnya hubungan karena kita finansialnya belum oke. Ya, mana ada yang mau dengan orang yang seperti aku. Kamu harus merubah bahwa pasti ada yang mau dengan orang yang masih bertumbuh lah ya, atau berkembang ya. Kamu harus rubah ini afirmasinya. Pasti ada yang mau dengan orang yang masih bertumbuh dan berkembang gitu ya. Tapi kamu tidak hanya pada kata-kata ini, tidak hanya pada afirmasi ini, tapi kamu harus align dengan energi ini. Yaitu kamu harus bekerja keras supaya kamu finansialnya oke dan kamu benar-benar bertumbuh dan berkembang. Itu sih. Jadi sampai sini semoga paham ya. Oke, dan ada King of Cups. Kamu harus lebih percaya diri kalau mau mendapatkan cinta baru, tapi memang ya ini tuh harus diberesin semuanya kalau kamu mau mendapatkan cinta yang baru atau mendapatkan cinta ya gitu. Oke, Four of Swords di sini insecurity kamu harus diberesin gitu ya. Jadi kalau kita insecure, orang lain kan nggak bakal tertarik sama orang yang insecure gitu ya. Kalau kita berada pada frekuensi yang bagus, itu kan energinya pada level percaya diri, terus happy gitu ya. Kalau kita insecure, orang lain tuh males lihat kita ya gitu, apalagi lawan jenis, nggak akan bergairah lah ya gitu ya, energi nggak akan bohong ya gitu. Ini hal-hal yang membuat rumit ya, apalagi kamu bener-bener rumit, kamu nggak usah mikirin dulu. Memang ini tuh kita ngomongin itu, kita nggak usah ngomongin cinta di depan dulu ya.
Semoga kamu paham kontekstualnya ini ya gitu. Konteksnya ini semoga kamu paham. Jadi kalau kamu menginginkan cinta yang baru atau kamu pengen supaya nggak jomblo aja gitu ya, kamu harus selaras dengan energi ke sana. Dan memang gak gampang mungkin untuk selaras ke sana karena ini tuh harus diberesin semuanya. Dan tidak apa-apa misalnya belum 100% sembuh ya gitu, tapi at least 70% kamu udah oke, dan kamu yakin memang ini pasti oke gitu ya. Tapi kalau kamu gak yakin ya kamu harus fokus di penyembuhan dulu, fokus di perbaikan dulu, fokus di apa sih bahasanya, fokus di memperbaiki diri dulu dan memantaskan diri dulu ya, itu sangat penting. Jadi ketika kita misalnya berada pada posisi yang benar-benar di titik balik dan kita ngotot pengen punya pasangan, seringkali kita ketemu orang yang salah tuh. Jadi baiknya sih memang kita ketemu pada waktu-waktu yang oke ya, tuh waktu-waktu kita yang sehat ya secara lahir dan batin, itu sih yang paling penting ya gitu. Oke, jadi aku rasa cukup ini timeless reading ya gitu, semoga resonate, semoga bisa membantu. Jadi pesannya tuh kurang lebihnya seperti ini, semoga bisa dipahami ya gitu. Kalau kamu butuh bimbingan, butuh personal reading atau konseling lebih detail, kamu bisa WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi box ya gitu. Thank you so much for watching. Ya, semoga berkenan untuk subscribe. Sampai ketemu di next video. Kalau kamu ada tema-tema lain atau ide-ide yang perlu dibacain, silakan komen di bawah aja ya. Silakan komen. Thank you, bye-bye.